Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tabrakan beruntun 9 kendaraan di Cianjur, 2 orang tewas. Penyebab kecelakaan karena rem truk pengangkut galon tidak berfungsi. Belasan sepeda motor berkenal pot bising atau brong terjaring razia Polres Tasikmalaya Kota. Sambil dinyanyikan lagu, seorang preman ditangkap di rumah kontrakannya di Kabupaten Bandung. Kita awali informasi pertama, sebuah truk bermuatan air galon menabrak 8 kendaraan lain di Jalan Perintis Kemerdekaan Cianjur Rabu lalu. Akibatnya 2 orang tewas dan 2 orang terluka. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Sayang, Cianjur pada Rabu siang. Awalnya truk bermuatan air galon melaju dari arah Sukabumi menuju Cianjur. Dalam perjalanan, rem truk tidak berfungsi lalu menabrak 8 kendaraan yang ada di depannya. 3 truk roda 6, sebuah mobil, hingga 4 sepeda motor ditabrak truk beroda 10. Truk terus melaju karena dari arah sana kendaraan disinyalir dalam kondisi remblong. Akhirnya di TKP yang kedua menabrak motor putih. Setelah menabrak motor, menabrak mobil Avanza yang ada di depan. Setelah itu mobil Avanza itu terdorong menabrak truk engkel pasir yang sedang parkir. Pasca kecelakaan maut, petugas unit laka Polres Cianjur, Dinas Perhubungan dan ahli penguji kendaraan memeriksa bagian rangka truk di Terminal Pasar Hayam. Dari hasil pemeriksaan, rem truk tronton tidak berfungsi dengan baik atau blong. Hasilnya sementara baru kesimpulan ini sudah mengatakan ada fungsi rem kurang maksimal. Oke. Sementara beberapa tahap yang dicek untuk kendaraan sendiri. Beberapa tahap, pertama kita melihat dari anginnya dan sisi remnya, kemudian roda-roda yang bawah-bawahnya semua. Belum ada tersangka dalam kasus ini. Polisi masih memeriksa supir truk pengangkut air galon. Pria 40 tahun itu diperiksa soal kecelakaan beruntun ini. Akibat kecelakaan, 2 orang tewas dan 2 orang terluka. Korban pertama seorang perempuan pengendara motor yang tewas di lokasi kejadian. Sementara 1 korban lainnya tewas di rumah sakit karena luka yang cukup parah. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur. Informasi lainnya, warga 2 desa di Subang menggeruduk sebuah pabrik di kawasan Pagaden dan mendesak pihak pabrik membuka lapangan pekerjaan seperti kesepakatan awal. Hingga saat ini pabrik mempekerjakan karyawan dari luar desa. Warga dari 2 desa di Kecamatan Pagaden menggeruduk sebuah pabrik di kawasan industri Pagaden, Subang. Warga desa Gembong dan Gunung Sumber menuntut mereka bisa dipekerjakan di pabrik ini. Selama pabrik berdiri, tak pernah ada informasi lowongan pekerjaan. Sebagian besar karyawan di pabrik berasal dari luar desa. Padahal dalam kesepakatan awal saat mendirikan pabrik, perusahaan berjanji akan membuka lowongan pekerjaan bagi warga desa. Selama ini ya ada aja perekrutan gitu ya, cuman untuk warga Gunung Sembungnya, warga lokal yang memang ada di wilayah desa Gunung Sembung ini sedikit sekali. Selama ini kendalanya bagaimana, Pak? Ya kendalanya selama ini hanya yang dipintai hanya untuk bahasa Mandarin, bahasa luar, yang sementara di kita tidak bisa. Menanggapi tuntutan warga, pihak perusahaan PT Melon berjanji untuk mengakomodir tuntutan warga. Pihak perusahaan akan memprioritaskan warga setempat, tetapi tetap mempertimbangkan kemampuan warga. Kedepannya kita berjanji untuk memakmurkan semua warga kedua desa ya, Gembor sama Sembung.
Oleh sebab itu kita perlahan ya, kita akan membangun ya, membuat sarana atau kesempatan kerja untuk dia. Per 2 Agustus lalu, pihak perusahaan berjanji membuka lowongan kerja untuk warga setempat. Terdata ada 200 hingga 300 warga di 2 desa menganggur. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Sebuah pohon besar tumbang menimpa pagar bangunan di kawasan Jalan Insinyur Haji Juanda, Kota Bandung, Rabu pagi. Pohon yang tiba-tiba tumbang diduga akibat akar yang rapuh sehingga tidak kuat menahan beban pohon yang besar. Sebatang pohon besar di kawasan Jalan Insinyur Haji Juanda, Dago, Kota Bandung tumbang Rabu pagi. Pohon tumbang menimpa pagar pembatas dan halaman sebuah kantor. Butuh waktu cukup lama untuk menyingkirkan pohon besar yang menutupi trotoar dan halaman kantor. Petugas UPT Penghijauan dan Pemeliharaan Pohon DPKP 3 Kota Bandung harus memotong-motong batang pohon yang mencapai diameter 1 meter ini menggunakan gergaji mesin dibantu dengan petugas kebersihan dan kepolisian. Baru kemudian bisa diangkut menggunakan truk. Pohon damar berukuran besar ini diduga tumbang akibat akar keropos. Karena yang terjadi di sini adalah akar yang keropos, supaya kita tidak bisa mendeteksi pohon yang akarnya keropos. Gitu. Mari kita lihat dari batangnya, kalau misalnya memang terjadi gangguan, kita lakukan pemangkasan dalam penanggulangan. Kalau akar keropos ini biasanya kenapa? Biasanya terjadi karena ya tadi ada pemotongan di bawah oleh galian kabel, drainase. Di sini kan juga ada drainase tanpa kita informasikan, dan permasalahannya juga kita setiap ada pemangkasan gitu ya, selalu diganggu sama putra daerah di sini gitu Pak. Kadang-kadang kita mangkas, kadang-kadang ya diganggu lah, akhirnya kita balik kanan lagi. Kemudian juga prasarana juga kita terbatas, untuk hidroliknya juga kan kita penanganan pemangkasan pohon kan Kota Bandung Pak ya. Nah sedangkan pohon di Bandung kan tinggi-tinggi gitu, sedangkan kita ya terbatasnya sarana prasarana, untuk hidroliknya kita terbatas. Sebenarnya di kawasan Dago sudah beberapa kali pohon tumbang terjadi dan UPT Penghijauan dan Pemeliharaan Pohon Kota Bandung telah melakukan identifikasi 150 batang pohon tahun 2019 lalu. Menurut instansi yang bertanggung jawab memelihara pohon besar yang ada di Kota Bandung itu, tercatat tahun 2017 2 pohon tumbang, tahun 2018 1 pohon, dan tahun ini 1 pohon. Memang sebagian besar pohon di kawasan Dago berusia lebih dari 100 tahun dan sebagiannya rawan tumbang. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Razia oleh anggota Satlantas Polres Tasikmalaya Kota menjaring belasan sepeda motor berknalpot brong. Polisi juga menyita kendaraan yang tidak dilengkapi dengan STNK yang sah. Jajaran Satlantas Polres Tasikmalaya Kota Rabu malam melaksanakan razia kendaraan bermotor di pusat kota Tasik. Hasilnya belasan unit motor diamankan karena kedapatan tidak membawa dokumen kepemilikan kendaraan yang sah, tidak mengenakan helm, tidak memasang plat nomor kendaraan, serta menggunakan knalpot brong alias knalpot bising. Petugas menilang sepeda motor yang ketahuan menggunakan knalpot bising, melepas dan menyita knalpot bising agar pemilik sepeda motor menggantinya dengan knalpot standar. Namun seorang pengendara sepeda motor yang membawa STNK kadaluarsa tidak memasang plat nomor belakang serta menggunakan knalpot bising sempat bersitegang dengan polisi. Ia tidak terima sepeda motornya disita polisi karena tidak dilengkapi dengan plat nomor serta STNK yang sudah habis masa berlakunya. Kenapa keberatannya, Kang? Kita 15 kendaraan yang kita amankan knalpot bisingnya, termasuk kendaraannya, beberapa kendaraan yang sudah diamankan karena tidak membawa surat-surat yang patut dicurigai, motor-motor yang bermasalah. Apabila yang menggunakan knalpot bising ini terdapat surat-surat yang sah semacam STNK, kami hanya melaksanakan pencopotan knalpot bising saja. Tetapi apabila kendaraan tersebut memang betul tidak ada surat-surat yang sah saat administratif, kita mungkin melakukan pengecekan di bagian tilang di kantor untuk tindak lebih lanjut.
Razia memang mengutamakan menjaring sepeda motor dengan knalpot bising karena sudah banyak keluhan masyarakat yang merasa terganggu. Apalagi saat ini banyak anggota geng motor yang menggunakan knalpot brong alias knalpot bising. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Sementara ribuan knalpot bising disita jajaran Satlantas Polres Cianjur saat melakukan operasi Patu Lodaya selama 2 minggu. Knalpot bising sitaan dimusnahkan dengan cara digergaji. Sebanyak 376 knalpot bising hasil sitaan saat operasi Patu Lodaya dimusnahkan jajaran Satlantas Polres Cianjur. Pemusnahan knalpot hasil sitaan ini dengan cara digergaji mesin yang secara simbolis dilakukan Kapolres Cianjur dan Bupati Kabupaten Cianjur. Kendaraan bermotor terutama sepeda motor yang memakai knalpot bising selama ini mengganggu masyarakat. Selama operasi Patu Lodaya, banyak sepeda motor yang terjaring melakukan berbagai jenis pelanggaran aturan lalu lintas. Mereka dikenakan tilang elektronik sebanyak 1.931 pelanggaran. Sedangkan untuk teguran sebanyak 34.000 pelanggaran dan kurang lebih sebanyak 15.000 pelanggaran karena tidak menggunakan helm standar. Pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggaran yang dilakukan ini adalah pelanggaran lalu lintas, sehingga penindakannya adalah berupa penilangan dan juga penyitaan terhadap knalpot brongnya untuk kemudian diganti dengan knalpot standar. Bila mana memang kemudian dari para pengguna kendaraan bermotor khususnya knalpot brong ini kemudian tergabung dalam geng motor yang kemudian bisa membahayakan keselamatan nyawa dari masyarakat, tentunya kita juga akan upaya tindakan tegas terhadap para pelaku kejahatan atau tindak pidana tersebut. Sementara pelanggaran yang terjaring untuk kendaraan roda 4 diantaranya tidak menggunakan sabuk pengaman sebanyak 2.000 pelanggaran, lalu untuk usia pelanggar didominasi usia 26 hingga 35 tahun. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur.